sombong itu bukan pakaian kita. Pakaiannya Allah. Tidak pantas untuk kita gunakan kata sombong itu buat diri kita. Kecil dan berbau busuk. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah orang yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Alhamdulillah Allah masih kasih kesehatan buat kita. Allah kasih nikmat hidup buat kita untuk ketemu lagi. Masya Allah ini sesuatu yang luar biasa. Pagi-pagi udah kita sambut dengan bersalawat supaya hidup kita jadi semangat. Masya Allah ya Pak Ustadz ya. Salawat itu mendinginkan, berarti menenangkan, memberikan kebahagiaan. Amin. Karena innallaha malaikati yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Masya Allah. Siapa yang bersalawat sekali pasti akan dapat salawat dari Allah 10 kali. Ya Allah. Karena nih. Allah saja dan para malaikatnya Amin. aja bersalawat. Betul, Kenapa betul, kita betul, tidak betul. bersalawat? Masya Allah, ini buat jamaah yang di rumah hari ini kita kedatangan bintang tamu ada 2 orang. Ada cowok, ada cewek. Yang mana yang duluan nih Bu? Cowok apa cewek dulu Bu? Cowok. Kalau Kayaknya gitu dia pasti. cowok dan cewek ini nama Nah. makanan semua deh. Masa? Coba Iya. saya cek dulu. Yang cowok itu namanya agar-agar. Bukan, Yang cewek namanya sereal. bukan. Yang cowok itu namanya Aga Dirgantara. Tepuk tangan dulu dong Bu. Ya Allah, apa kabar Aga, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Adi. kegiatannya, lancar? Kegiatannya alhamdulillah lancar. Kemarin abis syuting FTV ini baru pulang tadi pagi. Ya Allah. Hitam kelam. Wah, Masya Allah, tepuk tangan dong buat Aga Bu. Satu lagi itu bukan sereal Bu, tapi namanya Celia Rasya. Ya. Assalamualaikum Celia Rasya, sehat. Sehat. Gimana alhamdulillah. kegiatannya? Baik semuanya. Nggak baru Berjalan pulang kan? Dengan lancar. Nggak baru pulang kayak Aga kan? Kemarin sih. Oh iya. kemarin Tapi kemarin nggak Masya pagi. Allah. Oh ya Jadi ampun. aman ya. Aman. Udah tidur. Udah. Memangnya agak belum tidur. Iya kasihan. Iya, Aga betul. biar semangat dulu. Masya Allah nih ibu-ibu juga nih. Ibu-ibu dari mana nih Bu yang depan saya Bu? Yang Dari kenceng dong Bu Tasik. ngomongnya Bu. Mana Bu kalau dari Tasik? 1, 2, 3. Dari Tasik. Ah, bukan gitu. Katanya ibu-ibu maunya nggak mau itu. Oh ya ibu Tasik. maunya gini. Dari Tasik. Oh, 1, ya 3. udah. Dari mana Bu? Ah, yang kiri dari mana? Pemalang. Oh, Pemalang baru begini. Pemalang. Oh. Yang belakang dari mana? Dari Tasik dan Pemalang. Dari Tasik, campur. Pemalang. Wah. Sebelah kanan dari Yang mana kanan tadi, dari Bu? mana?
Dari Tasik semua Tunggu yang dulu, itu. dari Tasik ke sini berapa jam sih Bu? Hah? 6 jam. 6 jam. Masya Allah. 6 Tepuk jam tangan dulu berangkat. Bu, Oh, 6 Masya jam. Allah. Kalau dari Pemalang berapa jam? 8 jam Bu. Ya Makanya dari Allah, Tasik jangan Allahu mengeluh. Akbar. Ada yang lebih lama 8 jam. Tuh, ini ngomongin masalah mengeluh nih kadang-kadang kita suka lupa. Suka kalau ketemu sama orang, ya kan kita lihat kayaknya kok kalau pada saat kita lagi naik mobil, orang naik motor, ada apa-apa kita malas nyapa. Seolah-olah tuh kayaknya aduh gimana ya, gak selevel Perasaan itu. Padli. Bukan Pak Nggak Ustadz. boleh ada seperti itu. Banyak Nih. orang yang kayak Nggak gitu. boleh. Itu Kalau bukan- kita sudah naik mobil jangan meremehkan orang naik motor. Kalau kita punya naik mobil sekali-sekali naik motor. Kalau punya motor sekali-sekali naik sepeda. Kalau punya sepeda sekali-sekali jalan kaki. Jadi suatu saat nanti kita jatuh turun nggak ada masalah. Iya, Jangan kan, sampai kita roda ada nggak- perasaan kita roda merasa lebih. Nggak Itu selalu di bukan atas, saya. roda kan di bawah juga. Itu bukan saya. Siapa sih? Tapi banyak orang, makanya kita angkat tema kita hari ini. Apa? Maaf ya, kita nggak selevel. Tepuk tangan dulu dong Bu. Ya ampun, jangan pernah menghinakan orang naik motor juga. Ustadz, naik pernah mobil nggak? sama naik Ntar motor. dulu, Ustadz sama Mas Fadli pernah gak digini nama orang diliatin tuh dari atas ke bawah ke atas gak Iya, pernah. selesai. Kalau aku bukan, Pernah ya? Saya pernah, aku tapi bukan lagi tapi pernah. bukan itu. Sering. Oh Ustadz sering? Masa Sering. sih? Jadi aku selalu, "Shh, Dianggap remeh di... karena gini, orang kan lihatnya, Kucilkan. Ustaz di TV tinggi besar. Oh. Pasti ternyata kecil ya. Tapi ada yang sakit hati waktu itu. Kenapa? Apa itu? Kan saya pegang helm ya kan, megang helm jalan. Naik motor gitu ya kan. Siapa Dia yang naik kayak mobil gitu? gitu. Nggak tahu kayak motor besar. Langsung dia diem, nggak jadi katanya. Ternyata mahal motornya. Belum tentu juga, motor juga murah Pak Oh Ustadz. gitu. Tuh, hati-hati untuk orang yang Jadi selalu Padli begitu. merasa dirinya lebih baik dari yang punya mobil. Bukan yang tadi ngeliriknya begitu jadi nggak enak hati sendiri gitu Jangan-jangan loh Mas Ustadz. Fadli yang hobinya untuk, nggak selevel. Wah enak aja, enggak lah enggak gitu lah, Enggak Masya ya. Allah. Nih Pak Ustadz, mohon izin semuanya yang di rumah, yang di studio juga. Mari kita bahas satu persatu. Tema kita kali ini adalah maaf ya kita nggak selevel. Pak Ustadz Maulana mohon izin. Manusia itu punya kepentingan untuk kebutuhan dirinya sendiri. Jadi nggak masalah dong kalau seandainya nih. Kadang-kadang kita sebagai manusia itu punya rasa egois. Punya rasa egois gak Bu? Yang kencang Tahu dong gak egois Bu. menang sendiri? Punya rasa egois gak Bu? Iya pasti. Ibu sama manusiawi suami banget. egoisan mana Bu? Ibu gitu. Istri lah. Iya, mohon izin. Wajar Ustadz. kalau istri itu. Pak Ustadz silakan, mohon izin waktunya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Membicarakan tentang kebutuhan diri sendiri yang dalam artian kita harus memenuhi dan harus merasa puas dengan apa yang kita miliki dan kita harus merasa bahwa alhamdulillah apa yang saya sudah capai ini alhamdulillah saya berusaha dari tanganku sendiri, saya berusaha dari bawah dari nol jadi ada, alhamdulillah itu bentuk kepuasan buat diri kita sendiri. Tapi jangan sampai terjadi apa? Kalau kita punya sifat egois. Mohon maaf, terima kasih kepada orang-orang yang berhasil dari kakinya sendiri tanpa dituntun, tanpa dipaksa, tanpa dalam artian nebeng dengan orang lain. Ini bagus sih sebenarnya. Cuma jangan sampai kebanggaan itu menjadikan dua hal. Apa itu? Sombong dan angkuh. Itu boleh, bisa nggak kita bangga? Itu bisa tidak ada masalah. Cuma jangan kebablasan. Atas kebanggaan itu menimbulkan apa? Ujub. Tahu ujub Bu? Merasa bangga diri. Apalagi tadi mudah-mudahan tidak masuk pada ranah egois yang menang sendiri. Naik tapi nginjak orang. Mau populer tapi merusak nama baik orang. Itu hati-hati. Saya tidak menginginkan kita seperti itu. Termasuk diri saya pribadi. Sebaiknya jayalah dengan prestasi, hebatlah dengan kemampuan, bukan harus bikin sensasi. Itu luar biasa. Karena gini, mohon maaf, banyak orang mencuri perhatian orang-orang di sekitarnya dengan mengambil pembicaraan dengan menjelek-jelekkan orang. Shh, mau tahu nggak? Ada berita, kumpul semua orang gitu. Jadi kesannya ada omongan, kesannya dia sesuatu yang luar biasa. Banyak kan seperti itu. Apalagi seperti ini, kalau bukan aku, enggak ada siapa-siapanya dia. Dia merasa dia berjasa. Hilangkan sifat itu. Karena ketika kita merasa lebih hebat dari orang lain, sebenarnya mereka juga hebat, cuma engkau tidak lihat. Ibadah itu ada 1000 macam. 1001 macam ibadah.
Mungkin kamu rajin salat tahajud, tapi dia mungkin hebat dalam hal puasa. Mungkin kau hebat dalam ibadah yang salatmu, tapi bisa jadi dia hebat dalam segi bermasyarakat. Jadi kita tidak bisa berkata kita lebih hebat dari orang lain karena engkau belum tahu ibadah mereka. Allah kan melihat dari apa? Yang terbaik amalnya. Karena bisa jadi orang yang banyak amalnya belum tentu bagus. Kenapa? Karena bisa jadi mohon maaf timbul ujub, timbul sombong, timbul ria, timbul ibadah bukan karena Allah. Karena mau dipuji. Karena kita belum tentu tahu niatnya bagaimana. Makanya ketika kita merasa dirinya di atas, cepat-cepat merunduk. Karena orang saja bisa jadi sombong karena ibadah, bisa jadi sombong karena ilmu, bisa jadi sombong karena harta, bisa jadi sombong karena kedudukan, bisa jadi sombong karena banyak teman, bisa jadi sombong karena dia merasa dirinya lebih baik dan karena apa punya kelebihan. Seperti itu kan. Orang tua jangan terlalu sombong sama anak muda. Anak muda bisa jadi dosanya masih kurang. You masih sudah banyak. Karena udah tua kan. Anak muda jangan pandang enteng orang tua. Karena bisa jadi orang tua lebih banyak ibadahnya. Kamu masih sedikit. Jadi orang tua tidak boleh memandang remeh yang anak muda tidak boleh memandang remeh orang tua. Begitu pula sebaliknya. Apa? Istri tidak boleh memandang remeh suami. Enggak ada kuda-kudanya suamiku. Padahal 12 anaknya. Begitu pula suami. Jangan pandang enteng istri. Coba 1 hari jangan kerja. Jagain rumah, nyapu, bersihin, rasain tuh. Ada bapak dibilang, Ustaz, hari yang paling saya benci adalah hari ibu. Nauzubillah, kenapa Pak Ustadz? Kok bisa Karena begitu? 3 anaknya memaksa dia jadi ibu, bapaknya Oh kesini. ya Allah, gak gitu juga. Jadi kasihan ibu banget hari ini bapaknya. tidak boleh kerja. Duduk, bapak yang kerja. Apa dibilang, hari yang paling saya benci, hari ibu. Ya Kenapa? Allah. Berperan itu, mohon maaf. Ketika engkau sudah berada pada posisi seperti itu, hati-hati. Timbullah dalam hal meremehkan orang lain. Nauzubillah semua, nauzubillah. Ustaz Zauki mungkin ada sedikit mau disampaikan, silakan. Nah, berkaitan dengan meremehkan orang lain, hati-hati. Kita kadang seringkali melakukan hal tersebut. Ngelihat baju ibu tetangga sebelah, ih bajunya kok nggak bagus banget sih. Kemudian ada rasa ujub, ada rasa sombong membandingkan dengan diri kita. Padahal itu nanti termasuk kategori orang-orang seperti apa ya? Nanti akan kita bahas. Masya Allah, ini buat jamaah yang di rumah nih akan kita lanjutkan lagi. Setelah ini Ustadz Maulana akan melanjutkan tausiahnya tentang kadang dalam hidup bermasyarakat kita suka mengelompokkan diri-diri kita nih. Bener gak Bu? Bener ya Bu ya? Bener Contohnya banget nih, ibu-ibu mohon maaf itu. nih, ini kenyataan hidup. Tapi kalau memang ternyata teman kita bukan orang yang baik, apakah salah kalau kita menolak masuk dalam kelompok kita Pak Ustadz? Setelah ini akan dijawab oleh Ustadz Maulana, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kata sombong itu bukan pakaian kita. Pakaiannya Allah. Tidak pantas untuk kita gunakan kata sombong itu buat diri kita.